Pemirsa Intens Investigasi. Sebagai seorang istri, tentu selalu ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk bisa menunjukkan cinta dan kasih sayangnya terhadap sang suami. Ya, tidak hanya lewat ucapan manis atau berdandan cantik di depan sang suami, tapi dengan menunjukkan baktinya melalui tindakan kecil yang tulus dari hati. Seperti yang dilakukan oleh Maya Estianty untuk suaminya Irwan Musri. Lantas apa yang dilakukan Maya? Bagaimanakah pula respon sang suami melihat hal yang dilakukan Maya dengan tulus dan dari dalam hatinya? Apakah momen seperti itu yang membuat biduk rumah tangganya tetap harmonis, bahkan sampai dengan hampir 7 tahun usia pernikahannya? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, seperti diceritakan sebelumnya, atau banyak cara yang dapat dilakukan seorang istri untuk menunjukkan cinta dan kasih sayangnya untuk sang suami. Maya, di tengah hujan yang turun perlahan di luar rumahnya, rupanya memilih untuk turun langsung ke dapur dan mempersiapkan hidangan spesial untuk sang suami tercintanya. Dengan senyum lembut dan tangan yang cekatan, Maya mulai memasak mie pedas favorit mereka. Tak lupa, ia pun menambahkan bakso dengan bumbu pedas ala Korea, kesukaan sang suami. Dipanggang perlahan dengan mentega, aroma pedas dan bau yang menyengat pun mulai memenuhi dapur mereka. Setiap adukan bumbu dan bahan seperti punya cerita sendiri tentang cinta yang matang, tentang pengabdian yang tak pernah riuh tapi terasa. Dan meski sang suami sedang sibuk bekerja, Maya pun tetap menyajikannya dengan penuh cinta, sambil menikmati hasil masakannya sendiri dengan senyum hangat. Hai guys, aku mau masak masakan ala Maya Estianty. Kebetulan ini rumahku lagi hujan, jadi aku mau bikin sesuatu yang pedas. Kita kalau lagi hujan-hujan begini tuh kangen sama sesuatu yang pedas-pedas, sesuatu yang enak buat aku dan suamiku. Yuk, ikutin resepnya seperti apa yuk. Sekarang kita masak ya. Nah, masaknya pakai teflon grill ini aja ya. Kita masukin mentega dulu. Oke, kita masukin gochujangnya. Makin banyak, makin enak guys. Sumpah, wih. Nah, ini suara grillnya aja bikin kita lapar. Baunya, aroma pedesnya langsung nyengat di sini di hidungnya, enak banget guys. Nah, kalau udah matang gini kita matiin guys. Udah jadi. Daddy, makan udah siap. Mau makan nggak? Maaf, dia lagi meeting, lagi kerja. Aku makan sendiri aja deh. Udahlah. Nah, ini sekarang kita makan pakai nori. Mantep. And kita kasih baksonya di atasnya. Gini, bungkus and dimakan. Bismillah. Ya, terlepas dari momen baktinya yang dilakukan untuk sang suami, Maya belakangan ini diketahui juga aktif membagikan potret kehidupannya lewat media sosial. Salah satu unggahan adalah di mana dirinya memperlihatkan potretnya sedang berpos anggun di depan pencahayaan lembut. Wajahnya pun tampak bersih, dengan senyum tenang yang menunjukkan kedamaian batin. Dalam unggahan itu, Maya juga menuliskan sebuah caption sederhana, namun penuh makna tentang definisi kebahagiaan versinya.
Bahagia menurut versi gua. Kerja ikhlas, rezeki deras, hati puas, alhamdulillah. Nikmat mana yang kau dustakan, semua karena Tuhan. Sementara Maya sibuk membagikan kebersamaan hangatnya, sang putra tercinta, El Rumi juga tengah mempersiapkan tantangan besar yang siap menanti di depan. Pasalnya, pertandingan ulang antara dirinya dan Jeffrey Nicole akan segera digelar, tepat pada hari Sabtu, 9 Agustus 2025. Menjelang pertandingan, El juga mengaku tengah menjalani banyak latihan, khususnya untuk meningkatkan kekuatan fisik dan mentalnya. Ia bahkan mulai mengubah pola hidupnya. Salah satu latihan barunya adalah latihan khusus untuk menerima pukulan. Latihan itu dilakukan agar tubuhnya lebih terbiasa menghadapi tekanan di atas ring. Menurut El, semakin sering latihan dilakukan, semakin tenang dirinya menghadapi pertandingan. El selain itu juga menyebut dalam tinju bukan hanya otot yang berperan, namun juga dibutuhkan strategi dan ketenangan berpikir. Tanpa ketenangan, ia percaya semua latihan bisa jadi tak berguna. Ya, banyak persiapan aja sih, banyak persiapan, terus banyak mengubah pola hidup, tentunya banyak latihan untuk menaikkan mental juga ya, karena untuk tanding tinju itu perlu mental yang tinggi. Dan mental yang tinggi itu bisa dibentuk bukan hanya dari mental pertandingan dari zaman dulu, tapi emang harus latihan yang cukup untuk menaikkan mental. Jadi sejauh ini banyak latihan aja sih, dan banyak belajar gameplay baru, strategi-strategi baru selain cuma mundur dan belum. Persiapannya mungkin yang spesial kali ini bedanya ada banyak latihan dipukul aja sih. Mungkin perbedaannya dari yang sebelumnya itu cuma latihan striking, terus latihan sparring. Sekarang lebih ada latihan dipukul dan latihan lari aja sih, karena memang rodenya juga nambah dari yang sebelumnya, jadi memang harus menyiapkan fisik yang lebih daripada yang sebelumnya. Insya Allah sejauh ini mungkin ya 90% lah, 90% yakin, 10%-nya nanti tinggal Allah dan diri aja dan bagaimana nanti. Sebenarnya kalaupun kemarin kalah pun atau kemarin menang pun sebenarnya nggak ada pressure sih ya, karena kalau tinju ada pressure tuh mentalnya akan berat. Nah, kalau tinju ini perlu ketenangan yang tinggi karena kita kan bukan cuma asal baku hantam, tapi kita menjalankan strategi, kita juga menjalankan apa ya? Banyak ada strategi lah, bukan cuma asal pukul. Jadi kita harus tenang untuk bisa mikir, karena tinju itu juga mainnya pakai otak, bukan cuma otot aja tapi otak dan otot. Jadi untuk untuk logi gitu nggak ada sih. Jadi sangat nyantai aja, dan yang penting tadi, yang penting banyak latihan. Dengan semakin banyak latihan ya semakin santai. Setali tiga uang dengan El Rumi, Jeffrey Nicole juga tak kalah serius dalam menyiapkan diri jelang pertandingan. Menyebut kali ini ia akan bertaruh sepenuh hati, bahkan siap bertarung serius di atas ring. Latihannya pun dilakukan rutin setiap hari. Dan bahkan secara khusus, ia pun mempelajari lagi rekaman pertarungan sebelumnya. Pasalnya bagi Nicole, segala kemungkinan bisa saja terjadi di atas ring. Namun ia bersyukur, semua latihan berjalan aman dan sesuai prosedur. Nicole juga mengaku sudah menghindari kebiasaan lamanya, seperti merokok. Di luar ring, dukungan pun terus mengalir. Seperti ibunya yang sempat khawatir, namun pasangan Nicole justru sangat antusias. Ia bahkan mengaku akan hadir bersama keluarga untuk menyaksikan langsung pertandingannya. Dan itu akan menjadi semangat tersendiri bagi aktor muda tersebut. Aku pengen ngerasain lawan seseorang yang beratnya di atas aku. Awalnya kan beratnya di atas aku. Waktu itu aku sebelum pertandingan pertama aku beratnya 73, 74, L di 85, 86, jauh banget ya. Aku kan lawan orang yang lebih besar. Kedua, aku pengen ngerasain bertarung sepenuh hati. Jadi pengen ngerasain brawling di atas ring, habis-habisan. Dari Senin sampai Jumat latihan. Kalau
kalau nggak ada jadwal pun dari jadwal latihan atau yang lain udah pasti latihan di gym di rumah juga. Jadi lebih matang dari yang kemarin dan lebih belajar strategi daripada yang kemarin. Di ring kan bisa ada banyak banget kejadian, bisa di ring tuh bisa apa aja bisa kejadian. Jadi kita nyiapin semua counter buat semua probabilitas yang ada di atas ring nanti. Jadi gitu. Alhamdulillah nggak ada sih selama latihan ini, aman-aman aja karena coach Max Medino juga mengutamain safety juga, jadi semuanya aman. Soal ngebaca cara dia bertanding, aku sama coach Max udah nonton ulang berkali-kali fight sebelumnya, dan kita apa ya namanya observasi apa yang sering dia lakuin, kayak setelah mukul atau sebelum mukul, apa kebiasaan-kebiasaan dia. Jadi itu sih observasi yang banyak. Observasi gimana nih, mungkin biar nggak cepat lelah dulu? Iya, itu salah satu faktor yang ditekanin banget sama coach Max yang harus dilatih. Jadi banyak latihan interval buat ngelatih pernafasan dan berhenti ngerokok juga. Selama pertandingan ini udah nggak ini lagi? Enggak, dari Maret ya berhenti ngerokok. Nyokap gue tahu pasti dia khawatir banget, apalagi di perjanjian awalnya nggak pakai headguard kan. Karena gue minta nggak pakai headguard kan, jadi dia pasti khawatir. Ada khawatir tapi dia nggak nunjukin aja. Tapi ya berarti kalau dia nggak nunjukin berarti dia harusnya pede sama persiapan gue. Dia nggak khawatir sih, dia malah greget banget, pengen nonton, pengen semangatin. Pokoknya dia super 100% lah. Khawatir dia nggak nunjukin kekhawatiran sih. Jadi penyemangat juga ya buat menang. Iya, apalagi dia datangnya sekeluarga. Di sisi lain, meninggalkan soal Maya yang memasakkan menu spesial untuk sang suami dan El Rumi yang tengah bersiap menuju pertandingan. Kembali pada pernikahan Al-Ghazali dan Alisa yang digelar belum lama ini, sempat terjadi momen manis yang dilakukan Maya. Pada saat pernikahan putra pertamanya itu, seperti apa momen manis yang terjadi? Benarkah sampai saat ini Maya masih dibuat tidak percaya putranya sudah menikah dan kini menjalani hidup dengan wanita yang dicintainya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi, terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Hingga kini, Intens Investigasi telah berusia 5 tahun. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Sebelumnya atau saat momen resepsi pernikahan Al-Ghazali dan Alisa Dagwis, salah satu momen yang mungkin bikin suasana semakin hangat adalah saat di mana Maya berdansa berdua dengan putra sulungnya tersebut. Al-Ghazali tampak gagah mengenakan jas putih, sementara Maya tampil begitu anggun dengan gaun panjang berwarna marun yang dihiasi detail berkilau. Tatapan hangat terpancar dari keduanya, memperlihatkan sebuah kebahagiaan dan haru yang menyelimuti momen itu. Terlihat pula ikatan batin antara ibu dan anak yang begitu kuat. Dan di akhir dansa, Maya pun sempat berteriak keras, seolah melepas semua beban yang ia rasakan selama membesarkan ketiga putranya. Teriakan itu juga seakan menjadi ungkapan lega setelah sang putra akhirnya mengambil keputusan besar dalam hidupnya. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ya,
Di hari bahagia sang putra, semua rasa sedih seolah berganti menjadi syukur dan kebahagiaan. Maya bersyukur karena akhirnya ia bisa menjadi saksi di momen sakral sang buah hati. Dan Maya pun mengenang bagaimana sang anak memulai kisah cintanya bersama Alisa, menyaksikan perjuangannya dalam menjalani hubungan itu. Bahkan, setiap kali menghadapi masalah, sang anak pun selalu datang dan bercerita pada Maya. Termasuk ketika akhirnya memutuskan untuk menikah. Semua itu membuat Maya semakin merasa bangga dan bahagia atas keputusan besar putranya tersebut. Datang pada teman-temannya Al Ghazali, teman-temannya bapaknya, ibunya, semuanya keluarga besar dari Ahmad Al Ghazali dan juga Alisa dan Ize. Pertama kali Al lagi ngejar Alisa, dia minta izin boleh nggak ya ini buat aku? Oh boleh, silakan. Jadiannya di rumah Jader ya. Habis itu berjalan lama, putusnya pun dia ngadu. Habis itu balik lagi pun ngadu lagi. Setali tiga uang dengan sang ibunda, Al pun sempat mengungkapkan sepatah dua patah kata di hari bahagianya tersebut. Mengungkapkan di hari itu mereka bukan cuma merayakan cinta, tapi juga keberanian. Karena menurutnya, menikah itu bukan hanya sebuah ibadah, tapi layaknya roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalanin berdua, rasanya menjadi lebih aman dan lebih lancar. Al juga bilang, cinta sejati itu bukan soal tak pernah berantem, tapi tentang gimana tetap saling sayang walau beda pendapat. Ia lantas menutup pidatonya dengan ungkapan terima kasih. Terima kasih ke semua tamu maupun keluarga yang sudah menjadi bagian dari cerita mereka. Dan yang paling mengharukan, tentu saat mengucapkan terima kasih khusus kedua orang tuanya atas kehidupan dan ajaran yang selalu ditanamkan ke dirinya, agar selalu jadi manusia yang lebih baik. Di sini hari ini kita tidak hanya merayakan cinta, kita merayakan keberanian, karena jujur aja menikah itu seperti naik roller coaster tanpa sabuk pengaman. Seru, menegangkan, kadang bikin teriak, tapi kalau dijalani berdua rasanya lebih aman dan menyenangkan. Dan terima kasih untuk ayah dan bunda atas kehidupan yang ayah dan bunda selalu ajarkan kepadaku. Sementara itu, atau mundur setahun ke belakang, Maya sebagai orang tua juga terbilang membebaskan ketiga anaknya untuk menemukan cinta sejatinya. Hanya satu pesan Maya yang diutarakannya saat itu. Lantas apa pesannya? Benarkah hal itu juga menjadi landasan bagi putranya untuk mencari cinta sejatinya? Teruntuk subscriber Intens Investigasi. Terima kasih atas atensi dan perhatiannya selama ini. Saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Terima kasih. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, atau mundur sebelum pesta pernikahan AL dan Alisa digelar, Maya sempat berpesan kepada ketiga putranya agar berbahagia dalam hubungannya dan tidak bertahan dalam hubungan yang toksik. Pasalnya, menurut Maya, jika dalam hubungan itu tidak ada kebahagiaan, maka ia mendukung putranya agar berpisah. Maya juga berpesan agar menjadi pria yang bertanggung jawab dan tidak selingkuh, karena jika selingkuh akan merusak hubungan keluarga. Anak-anak terserah mau nikahnya siapa-siapa duluan. Kalau siapa dulu aku nggak ngerti ya. Cuman kalau secara umur mestinya Al Ghazali duluan ya. Tapi kita nggak tahu kalau ternyata besok El Ruby, gue siap nikah besok, ya silakan.
Atau dulu Jailani ternyata bilang gue siap nikah besok, ya silakan. Aku sih nggak akan tidak melarang mereka siapa duluan. Toh mereka anak laki-laki yang dilangkah-langkahin juga mereka nggak terlalu ambil pusing kok. Gitu. Karena sekali lagi aku percaya bahwa pernikahan itu jodoh itu waktunya Allah, bukan waktu aku. Loh, ikan aku ngomongnya bukan hanya untuk Siva. Aku kan punya ada Tisa, ada Alisa, ya kan. Jadi dan aku bilang bahwa misalnya anakku dengan siapapun, itu aku ngomong bahwa tenang aja. Pokoknya Maya Estianty adalah mertua yang sangat enak. Loh, kalau restu aku restuin asal mereka bahagia. Kalau mereka nggak bahagia, ya aku yang mereka untuk. Karena kan intinya kehidupan adalah kalau kamu tidak berbahagia dengan apa yang sekeliling kamu dengan toksik, kemudian kamu cabut aja gitu loh. Sebelum janur kuning benar-benar ada berdiri tegak kan, jadi masih dalam usia masih bisa pilih-pilih lah gitu. Tapi kan pada saat pilih-pilih pun juga pilih jangan sembarangan, dalam arti kamu juga harus benar-benar memilih yang mana yang paling enak buat paling aman sama kalian. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini.